Oke, halo teman-teman SBM semua. Kembali lagi di tutorial Akademik Matematika Bisnis Asrama ITB. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin mengenai pemrograman linear. Namun kali ini kita akan berfokus pada metode simplex. Oke, topik yang akan dibahas ada 3. Yang pertama metode simplex itu sendiri, kemudian memaksimumkan standar, dan juga terakhir meminimumkan standar. Oke, kita masuk yang pertama metode simplex. Ini ada ilustrasi metode simplex. Jadi ada sebuah masalah yaitu misalkan memaksimumkan P pada daerah visible atau daerah yang diarsir. Oke, kita melihat ada titik 1, 2, 3, dan 4 dengan nilai P masing-masing. Oke, dari titik awal yaitu P sama dengan 0, kita maksimumkan, kita lihat di sini ada ada dua arah, ada ke nomor 2 atau ke nomor 3. Dan kalau kita lihat yang paling besar berarti nomor 3 ya, P sama dengan 6. Maka kita maksimumkan dari titik 1 ke titik 3, kemudian dari titik 6 juga bercabang menjadi 2 ya, kembali ke titik 0 atau menuju P sama dengan 10. Karena P sama dengan 10 lebih besar, maka dari titik 3 kita berjalan ke titik 4. Oke, bentuk standarnya. Jadi masalah memaksimumkan standar. Yang pertama itu ada fungsi objektif yang dimaksimumkan. Biasanya kalau pada minggu sebelumnya mungkin disebut P gitu ya. Kemudian variabel keputusan bernilai tak negatif. Ya, jadi nanti ada variabel keputusan itu tidak boleh negatif. Yang terakhir, kendala utama memiliki tanda lebih kecil sama dengan ruas kanan merupakan konstanta tak negatif. Jadi contohnya maksimumkan P ya, P di sini ada fungsi objektif yang akan dimaksimumkan. Dengan kendala demikian, ya kita melihat di sini ada kita lihat di sini ada kendala utama. Kendala utama itu yang dimaksud adalah yang memuat variabel X dan Y kalau di sini ya. Itu tandanya harus lebih kecil sama dengan, kalau dia lebih besar sama dengan, ya bisa kalian kalikan dengan -1 gitu ya. Kemudian di sini ruas kanannya tidak boleh negatif gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat grafiknya, berarti daerah visible ini berada di kemungkinan besar ya berada di kuadran pertama. Kemudian dari metode simplex ini yang pertama harus kita lakukan adalah membuat tabel simplex ya. Misalkan contoh yang tadi gitu ya. Oke, langkah pertamanya adalah ubah kendala utama yang berbentuk persamaan menjadi persamaan. Atau di sini keterangannya adalah tambahkan variabel baru pada kendala lebih kecil sama dengan. Oke. Kendala utama tadi ada di baris ini ya, baris pertama dan kedua, 2x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 6, dan x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 4. Oke, dengan langkah 1, kita tambahkan variabel lain. Misalkan saya tambahkan U dan V sebagai select variable. Yang tadinya persamaan pertaksamaan, kita jadikan persamaan dengan tanda sama dengan. Kemudian kita buat tabel, semua variabel berada di ruas kiri gitu ya. Ya, dengan langkah kedua jadi seperti ini. Jadi P sama dengan 3x tambah Y, kita pindahkan yang 3x tambah Y-nya ke sebelah kiri, menjadi P dikurang 3x dikurang Y sama dengan 0 gitu ya. Kemudian dari variabel yang tadi kita sudah tambahkan U dan V, kita juga pindahkan, pokoknya semua variabel harus berada di sebelah kiri. Dan kebetulan ini sudah semua berada di kiri ya. Jadi hanya kita salin ulang gitu. Ya, kemudian kita buat tabel seperti ini, kita masukkan konstantanya sesuai yang di soal. XY, terus ada U, variabel V, ada P juga. Dan konstan yang di sini yang dimaksud adalah ruas kanan. Perlu diperhatikan dalam membuat tabel ini, baris yang memuat nilai P di sini harus berada di paling bawah. Fungsi objektifnya harus kita simpan di paling bawah gitu ya. Kita lihat di sini yang ada P hanya di baris ini ya. Jadi kita pindahkan ke paling bawah. Kemudian X dan Y ini disebut variabel non basis, sementara U, V, dan P ini disebut variabel basis gitu ya. Solusi yang diperoleh dengan menggeser variabel non basis agar bernilai 0 disebut solusi basis. Yang dimaksud di sini adalah kita buat misalkan X dan Y-nya 0,
Ya, kalau misalkan di sini semuanya X dan Y-nya 0, kita geser saja gitu ya, tidak perlu melakukan OBE gitu ya. Kita buat semuanya 0, maka yang kita dapat hanya seperti matriks eselon baris tereduksi gitu ya. Jadi U-nya sama dengan 6, V-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 0. Nah, itu yang dimaksud sebagai solusi basis. Kemudian ada uji keoptimalan. Ya, di sini ada yang tadi disebut baris kendala gitu ya. Baris kendala ini yang tadi ini ya, kendala utama gitu ya. Dan baris terakhir itu adalah fungsi objektifnya seperti yang saya sudah bilang. Nah, uji keoptimalan ini ada keterangan seperti ini. Jika seluruh entry pada baris objektif atau di sini baris paling bawah sudah tidak ada yang negatif, dengan mengabaikan entry paling kanan maka tabelnya sudah menghasilkan solusi optimal gitu ya. Nah, jadi yang dilihat adalah yang saya kotaki merah. Ya, konstannya tidak perlu dilihat, mengabaikan entry paling kanan. Jadi kita lihat dari variabel-variabel selain konstan di fungsi objektif, jika tidak ada yang bernilai negatif, maka solusi sudah optimal. Tuh. Kemudian ada elemen pivot gitu ya. Nah, tujuannya adalah mengganti elemen pivot gitu. Lalu ada keterangan seperti ini, kolom pivot adalah kolom yang memuat entry, ini memuat ya, saya salah tulis. Ya, kolom yang memuat entry paling negatif pada fungsi objektif. Jadi kita lihat baris paling bawah juga. Kemudian baris pivot ini kita lakukan pembagian antara entry pada kolom konstanta dengan entry positif kolom pivot yang bersesuaian. Baris dengan rasio terkecil merupakan baris pivot, serta elemen pivot adalah entry yang terletak baris pivot dan kolom pivot ya. Sebagai ilustrasi gitu ya, saya tampilkan, misalkan ada tabel seperti ini. Ya, kolom pivot adalah di sini kolom yang memuat entry paling negatif. Kita lihat di sini entry paling negatif dari fungsi objektif atau baris paling bawah ada di variabel S3 ya, ini min 3. Gitu ya. Jadi S3 ini merupakan kolom pivot. Kemudian kita lihat baris pivot adalah lakukan pembagian antara entry pada kolom konstanta yang udah saya warnai biru tua di sini ya kolomnya dengan entry positif ya, kolom pivot yang bersesuaian gitu. Ya, kita lihat di sini rasionya tinggal ini 4 dibagi 2. Ini nggak bisa dibagi karena 0 ya. Kemudian ini min 1 juga tidak bisa karena yang di sini adalah konstanta positif ya, entry positif di kolom pivot. Makanya untuk 0 dan min 1 ini tidak dilakukan pembagian. Kemudian ini positif dan positif masih bisa dibagi. Ya, jadi kita lihat di sini baris dengan rasio terkecil merupakan baris pivot. Ya, rasio terkecil di sini ada di sini ya, 2. Jadi baris pertama di sini merupakan baris pivot. Kemudian elemen pivot adalah entry yang terletak pada baris pivot dan kolom pivot. Ya, jadi angka 2 di sini merupakan elemen pivot. Oke, tadi kita sudah belajar sedikit tentang metode simplex. Sekarang kita lihat langkah ininya ya, langkah lengkapnya untuk suatu persoalan gitu ya. Yang pertama itu masalah memaksimumkan standar. Nah, jadi langkah-langkah yang dilakukan adalah seperti tadi, mungkin saya ringkas dulu. Yang pertama kita susun tabel awal-awal. Kemudian kita uji keoptimalan. Ya, di sini jika tabelnya sudah optimal atau tadi kalau kalian ingat berarti tidak memuat entry negatif di fungsi objektif kecuali konstan ya. Ya, jika tabelnya sudah optimal, maka kita bisa tentukan solusi optimalnya gitu. Nanti solusinya seperti apa akan dibahas kemudian. Nah, jika belum optimal atau ada entry negatif, maka kita lanjutkan ke langkah 3. Langkah 3 yang dimaksud adalah menentukan elemen pivot seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Setelah menentukan elemen pivot, kita lakukan operasi baris atau OBE gitu ya, agar elemen pivotnya itu yang tadi, kalau tadi itu 2, itu supaya bernilai 1. Kemudian kita kembali ke langkah 2 dan seterusnya sampai mendapat nilai atau solusi optimal. Oke, di sini saya misalkan coba pakai soal yang tadi gitu ya. Maka di sini ini sama ya seperti yang tadi gitu ya. Oke.
Oke, sampai sini masih sama gitu ya seperti yang tadi. Ya, kemudian solusi yang diperoleh dengan menggeser ini disebut solusi basis. Ya, jadi diperoleh solusi basisnya seperti tadi saya sudah bilang juga, kita menggeserkan ya variabel non basisnya x dan y itu 0. Jadi x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Kemudian kita tinggal melihat kolom U, V, P dan juga konstan. Ya, ini tinggal U sama dengan 6, V sama dengan 4, P sama dengan 0 ya. Ini seperti di sistem persamaan linear. Kemudian kita lihat di sini. Ya, masih ada negatif ya. Berarti solusi basis ini bukan solusi optimal. Maka kita lakukan uji keoptimalan. Ya, belum optimal karena masih ada suku negatif pada baris objektif gitu ya. Kemudian kita tentukan elemen pivot, yaitu angka ketiga dari pernyataan awal. Atau di sini juga biasa kita sebut dengan iterasi. Jadi kita tentukan elemen pivot, kemudian lakukan operasi baris. Oke, nanti ini saya perbaiki harusnya Y kecil gitu ya. Ya, di sini kita tentukan kolom dulu. Kolom pivotnya adalah kolom X gitu ya. Karena memuat entry paling negatif. Setelah itu kita cari baris pivotnya dengan mencari rasionya gitu ya. Oke, nah jadi rasionya itu kita membagi konstan dengan elemen di kolom pivot, berarti 6/2 dan 4/1 ya. Ini dua-duanya bisa dilakukan pembagian karena elemennya elemen positif gitu ya. Kita sudah dapat rasionya, kita bisa cari baris pivotnya, yaitu baris dengan rasio terkecil, ya baris pertama. Maka kita harus membuat elemen 2 ini menjadi 1. Kita lakukan OBE. Nah, di sini OBE-nya mungkin agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi untuk baris pertama ya jelas kita buat jadi 1, jadi kita kalikan setengah. Kalau biasa itu kan kita lakukannya satu persatu ya, kita OBE 1, nanti udah dapat hasilnya jadi misalkan di sini 1 sekian-sekian, baru kita lakukan pengurangan untuk baris-baris lainnya gitu ya. Tapi untuk kali ini kita lakukan sekaligus, jadi mungkin harus berhati-hati. Untuk baris kedua ini R2 dikurang dari 0,5 R1. R1-nya yang mana? Yaitu R1-nya itu yang dari tabel sebelumnya. Jangan melihat tabel yang sesudahnya gitu ya. Untuk R3 juga demikian. Nah, jadi seperti ini. Maksud saya ini untuk tabel sebelumnya adalah kita lihat dari sini gitu ya. Jadi R2 1 dikurang setengah kali 2. 1 kurang 1 0. Kalau kalian melihat dari tabel sebelah kanan gitu ya, tabel yang sesudah di OBE baris pertamanya, berarti kan R2-nya 1 dikurang setengah kali 1, itu tidak akan membuat 0. Ya, jadi untuk di bagian sini kalian cukup lihat tabel yang sebelah kiri untuk mendapatkan hasil di tabel sebelah kanan. Oke, mungkin ini kalian bisa cermati dulu. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi. Setelah didapat tabel yang sebelah kanan, ya kita lihat lagi baris objektifnya gitu ya. Ya, baris fungsi objektif, maaf. Jadi kita lihat baris fungsi objektifnya gimana. Apakah masih memuat elemen negatif? Di sini tidak memuat ya. Ya gitu ya. Maka kita dapat solusinya gitu ya. Bagaimana solusinya? Ya ini kita buat Y sama U-nya itu 0. Kenapa? Karena supaya ya langsung berbentuk ya RREF gitu ya, yang echelon tereduksi gitu ya. Jadi ini tinggal 1 sama dengan 3. Kemudian X-nya ya, X sama dengan 3, terus ini V-nya di sini yang memuat angka 1 cuma V ya. Berarti V-nya sama dengan 1, P-nya sama dengan 9 gitu ya. Dan ini termasuk solusi optimal karena sudah tidak memuat entry negatif. Seperti itu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan di sini ya, untuk yang kolom yang tidak ada angka satunya atau tidak ada
leading one gitu ya. Tidak ada angka 1 seperti yang ini. Ya, ini dibuat 0 saja gitu ya. Dan kalau misalkan kalian lakukan seperti ini ya, seperti tutorial minggu lalu, kalau kalian lakukan maksimum dengan menggunakan gambar ya, ini juga kalian bisa mendapatkan hasil yang sama sebetulnya. Oke, dari tadi kita lihat ya, sudah kita lihat, tapi ternyata ada kasus-kasus berbeda. Pertama itu adalah kasus solusi banyak. Ya, untuk kasus yang sebelumnya yang saya paparkan dalam contoh soal itu hanya ini ya, satu solusi gitu ya. Sedangkan kasus solusi banyak itu gimana sih gitu ya. Ini jika terdapat entry 0 pada baris objektif variabel non basis. Ya, seperti ini contohnya. Ya, kita lihat ya satu persatu. Di sini adalah pada baris objektif, berarti adalah baris paling bawah. Atau kalau misalkan tidak paling bawah ya kalian cari yang P-nya 1 gitu. Itu kan disebut objektif ya. Kemudian variabel non basis itu tadi kita sudah sepakati X dan Y. Itu ya variabel yang benar-benar ada di soal. Kalau U dan V kan tadi kita tambahkan ya supaya pertidaksamaan menjadi persamaan gitu. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan nanti ada X, Y, Z gitu, ya berarti variabel non basisnya X, Y, dan Z gitu ya. Cukup melihat ya kolom yang ini saja gitu ya. Baris paling bawah dan kolom variabel non basis. Kemudian ada ini kasus tidak punya solusi. Ya, jadi kalau kasus tidak punya solusi, nah jika iterasi simplex terhenti sebelum mencapai solusi optimal, maka tidak punya solusi. Nah, contohnya seperti ini. Kenapa ini tidak punya solusi? Kalau kita perhatikan, masih terdapat baris negatif ya, elemen negatif di fungsi objektif. Di sini ada di kolom U, betul ya? Dan kalau kita lihat, berarti kita sudah mendapat U itu sebagai kolom pivot. Sekarang kita cari baris pivot. Baris pivot adalah kita membagi kolom konstan dengan kolom pivot ya. Di sini kita lihat 3, 0 tidak bisa ya. 3 dibagi 0 itu tidak bisa, tidak ada rasionya. Sedangkan untuk baris kedua ini -1. Sedangkan rasio itu kan harus membagi kolom konstan dengan elemen positif di kolom pivot. Berarti kan kalau kita simpulkan di sini kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi gitu ya. Maka tidak punya solusi. Kenapa? Karena ya tadi ini belum optimal, masih ada yang negatif. Oke, tadi sudah memaksimumkan standar itu dengan variabel P ya, yang kita kenal minggu lalu juga. Kemudian sekarang meminimumkan standar itu gimana gitu ya. Sebetulnya bentuk standarnya sama ya, seperti yang maksimum standar gitu ya. Cuman kalau untuk meminimumkan standar itu biasanya pakai variabel C gitu. Ini contoh soal yang berbeda ya. Nanti juga akan saya salin ke slide setelahnya. Oke, sekarang kita mengubah bentuk fungsi objektif. Nah, meminimumkan fungsi objektif C itu ekuivalen dengan memaksimumkan fungsi objektif P gitu. Jadi kita bisa lihat ini kalau P itu sama dengan negatif C atau ya sama saja kebalikannya C sama dengan negatif P gitu ya. Jadi sebetulnya langkah-langkahnya sama. Nah, jadi ini ekuivalen dengan seperti ini ya. Kalian bisa perhatikan. Jadi yang diubah hanya fungsi objektifnya ya dari C min 3X min 2Y min Z itu kita ubah jadi P sama dengan min C. 3X tambah 2Y tambah Z. Kendalanya tidak kita ubah ya. Kita hanya mengubah C menjadi P. Nah, kalau misalkan di sini sudah jadi P, berarti kan kita bisa lakukan seperti yang tadi ya. Ini kan kalau C-nya saya tutup nih, berarti kan P sama dengan 3X tambah 2Y tambah Z. Ya udah, ini seperti yang tadi kita bahas tentang memaksimumkan standar. Oke, kita lakukan mencari nilai minimumnya gitu ya. Pertama kita buat tabelnya dulu, tabel simplexnya dulu.
Ya, langkah pertama ya kita tambah variabel karena ini ada 3 persamaan gitu ya, 3 pertidaksamaan. Jadi kita tambahkan 3 variabel ya, U, V, dan W gitu. Ya, ini juga kita ubah ke sebelah kiri ya semua ya, supaya di sini hanya konstan. Kemudian kita buat tabelnya. Ya, seperti tadi saya bilang berarti variabel non basisnya adalah X, Y, dan Z. Kemudian U, V, W, dan T itu adalah variabel basis gitu ya. Kenapa variabel basis ya, kita lihat aja ini cuman gini ya, 1 sisanya 0, 1 sisanya 0, 1 sisanya 0, 1 sisanya 0 gitu ya. Ini variabel basis atau berbentuk matriks echelon tereduksi gitu. Oke. Nah, apakah tabel sudah optimal? Di sini belum. Kenapa belum? Kita lihat masih ada baris negatif. Gitu ya, masih ada baris negatif. Kemudian kita lakukan iterasi gitu ya. Uji keoptimalannya tadi kita lewat karena kita sudah tahu kalau atau sudah kita simpulkan bahwa tabelnya belum optimal gitu ya. Langkah ketiga kita lakukan iterasi, kita cari kolom pivot ya. Sekali lagi kolom pivot adalah kolom yang memuat entry paling negatif di baris terakhir gitu ya. Di baris fungsi objektif. Sini berarti X-nya. Kemudian kita cari baris pivot, kita lakukan pembagian rasio ya. Konstan dengan kolom X-nya. Baris pertama nggak bisa ya, ini -1. Baris kedua dan ketiga bisa. Kemudian baris pivot adalah baris yang memuat rasionya paling kecil gitu ya, berarti yang ini. Maka kita harus buat 2 ini menjadi 1. Oke, ini kalian mungkin bisa latihan aja bagaimana caranya supaya menjadi 1 gitu ya. Ini kalau baris ini dikali setengah. Untuk baris ini berarti kan -1 tambah setengah kali 2. Jadi biar jadi 0 gitu ya. Supaya jadi 0 kita harus lakukan operasi apa gitu ya. Ini 1 biar jadi 0 itu harus gimana? Berarti ini harus dikurang sama 2 kali setengah gitu kan. Jadi seperti ini dan seterusnya. Nanti dapat seperti ini ya kalau sudah kita lakukan OB gitu ya. Operasi baris OB itu. Ya, sudah kita dapat seperti ini. Kemudian kita kembali analisis apakah sudah optimal? Ya, jawabannya belum ya, masih ada yang negatif di kolom Z-nya. Oke, saya salin. Berarti kolom Z ini akan menjadi kolom pivot untuk iterasi kedua gitu ya. Kita cari baris pivotnya, kita bagi rasio. Ya udah, ini hanya baris kedua yang bisa ya. Karena baris 1 dan 3 ini negatif, tidak bisa dilakukan pembagian. Maka nilai 3,5 di sini akan menjadi elemen pivot. Kita cari lagi OB-nya. Ya, di sini mohon maaf saya kurang konsisten, kadang memakai desimal, kadang memakai pecahan. Diusahakan kalian nanti konsisten ya, mau pakai desimal, pakai pecahan-pecahan. Ini tinggal melakukan OB. Ya, ini kalian bisa pelan-pelan aja sambil berlatih. Ya, nanti kalian akan dapat seperti ini tabelnya. Ya, kembali setelah mendapat tabel yang sudah mungkin lebih baik gitu ya, kita pertanyakan kembali apakah sudah optimal atau belum. Ternyata belum gitu ya. Sekarang malah kolom Y-nya yang ada entry negatif. Maka kita lakukan iterasi 1 kali lagi atau bahkan berkali-kali lagi, kita lihat apakah ada entry negatif lain gitu ya. Kayak ini sudah saya salin gitu ya. Maka kolom Y otomatis menjadi kolom pivot. Kemudian kita cari baris pivotnya. Oke. Ya, 118/7 bagi 8/7 dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lihat di sini yang paling kecil yang mana? Yang pertama gitu ya. Tentu saja.
Jadi kita buat 8/7 menjadi 1 gitu ya. Oke, ini OB-nya kalian cukup berlatih saja. Pokoknya kita membuat elemen ini menjadi 1, elemen yang lainnya kita buat jadi 0 gitu. Ya, kita dapat seperti ini. Nah, ini sudah lebih bagus ya. Kita lihat ya bentuknya. Nah, setelah itu baru kita dapat solusi basis yang ternyata adalah solusi optimal. Kenapa optimal? Karena sudah tidak ada entry negatif pada X, Y, Z, U, V, W, dan P. Ya, lalu ini gimana cara menghitungnya gitu ya. Pokoknya kita lihat yang ada angka 1 ya langsung saja. 1 dan ya maksudnya angka 1 dan yang lainnya 0 ya. Maksudnya kalau ada berbentuk seperti ini, ada elemen 1 tapi yang lainnya 0. Maka X-nya 3,5, Y-nya berarti 14,75, Z-nya berarti 18, P-nya di sini berarti 58. Sisanya gimana? Kita buat 0 saja. Gitu ya. Jadi nilai optimal yang kita dapat itu kan P-nya sama dengan 58 gitu ya. Tapi kalau ditanya minimumnya berapa, kita kalikan minus saja. Minus 1 kan. P sama dengan negatif T gitu ya. Atau tadi C sama dengan negatif P. Berarti C sama dengan minus 58. Mungkin sekian untuk pembahasan materi tentang metode simplex. Untuk bahan-bahan lainnya kalian bisa mengunjungi YouTube Akademik Asrama ataupun melalui link Tri Akademik Asrama. Saya juga ucapkan selamat bersiap untuk UTS. Jangan lupa untuk mengikuti tryout yang nanti akan kami sebarkan. Dan ya kami berharap kalian bisa memanfaatkan tutorial asrama ini dengan baik sebagai salah satu penunjang kalian menghadapi UTS. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.